Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Selama berabad-abad, umat manusia telah mempertanyakan asal-usul dan akhir dari alam semesta ini. Ilmu pengetahuan memberi kita beberapa jawaban melalui teori-teori seperti teori Big Bang. Tetapi pertanyaan-pertanyaan mendasar tetap ada, seperti di mana ujung alam semesta? Apakah alam semesta ini memang memiliki batas? Dalam konteks inilah, kita mempertimbangkan pandangan Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadits, dan tafsir para ulama untuk mencari tahu apa yang dijelaskan tentang ujung alam semesta. Dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara dan mereka berpaling dari tanda-tandanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 32. Hingga tahun 2021, teleskop Hubble dan misi-misi antariksa lainnya telah memberikan kita gambaran yang lebih jelas tentang alam semesta, tetapi masih ada banyak hal yang belum kita ketahui. Menurut data terkini, usia alam semesta diperkirakan sekitar 13,8 miliar tahun. Dengan memulai perjalanan ini, kita akan berusaha mempertemukan dua dunia, ilmu pengetahuan dan keimanan, untuk memahami misteri yang telah membingungkan manusia selama ribuan tahun, yaitu apa dan di mana ujung dari alam semesta ini. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi, dan segala yang ada di antaranya. Penciptaan ini terjadi dalam 6 masa, sebuah konsep waktu yang tidak sama dengan hari dan malam seperti yang kita kenal. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Dalam ilmu fisika, konsep waktu juga relatif. Menurut teori relativitas Einstein, waktu bisa berjalan lebih lambat atau lebih cepat, tergantung pada keadaan gravitasi dan kecepatan. Ini membuka kemungkinan bahwa 6 masa dalam Al-Quran bisa diartikan secara berbeda. Bagi seorang Muslim, alam semesta bukan hanya sekumpulan bintang, planet, dan galaksi, tetapi juga sebagai ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Penelitian astrofisika modern menunjukkan bahwa alam semesta terus-menerus berkembang. Menurut model inflasi kosmik, awal alam semesta dimulai dari suatu titik yang sangat kecil dan padat, dan mengembang dengan cepat. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa langit dan bumi awalnya adalah suatu entitas yang kemudian dipisahkan. Dengan mengenal lebih dalam konsep-konsep ini, kita mulai memahami bagaimana alam semesta dalam pandangan Islam tidak hanya terbatas pada apa yang bisa kita lihat dan ukur, tetapi juga menawarkan dimensi spiritual dan etis. Ini akan menjadi penting ketika kita mulai mencari apa yang dimaksud ujung alam semesta menurut Islam. Ketika berbicara tentang ujung alam semesta, konsep waktu menjadi salah satu elemen yang tidak dapat diabaikan. Dalam Islam, ujung waktu seringkali dikaitkan dengan kejadian kiamat, akhir dari kehidupan dunia ini. Apabila terjadi trompet kiamat, pada hari itu setiap manusia akan melihat apa yang telah diusahakan dari kebaikan dan kejahatan. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 6-7. Al-Quran dan hadits menjelaskan tentang tanda-tanda yang akan terjadi sebelum datangnya kiamat. Beberapa di antaranya termasuk munculnya Dajjal, turunnya Isa Al-Masih, dan keluarnya Yajuj dan Majuj. Dekatlah sudah hari pembalasan bagi manusia, sedang mereka dalam kelalaian berpaling. Quran Surat Al-Anbiya ayat 1. Sedangkan dari sudut pandang ilmiah, beberapa teori ilmu astrofisika juga menyebutkan potensi akhir dari alam semesta, seperti Big Freeze atau Big Crunch, meskipun ini masih menjadi subjek perdebatan. Setelah terjadi kiamat, akan ada kehidupan setelah mati, yang merupakan pemberian balasan atas semua amal perbuatan selama di dunia. Ini termasuk surga dan neraka, yang menjadi ujung lain dari sebuah eksistensi. Tidaklah sama antara penghuni-penghuni neraka dan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr ayat 20. Konsep kehidupan setelah mati ini juga dieksplorasi dalam berbagai tradisi filosofis dan keagamaan lainnya, meskipun detailnya bisa sangat berbeda. Dengan memahami konsep kiamat dan kehidupan setelah mati,
kita mulai menyadari bahwa ujung dalam konteks Islam bukan hanya berkenaan dengan ruang fisik alam semesta, tetapi juga berkaitan dengan waktu dan kehidupan spiritual. Hal ini akan menjadi fondasi untuk memahami ujung alam semesta dalam konteks lebih luas. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menyebutkan tentang langit, bintang-bintang, dan planet. Ini menunjukkan bahwa alam semesta memiliki dimensi ruang yang sangat luas dan kompleks. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Quran Surat Al-Furqan ayat 59. Dalam ilmu astrofisika, ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan akhir dari alam semesta, seperti teori Big Crunch dan multiverse. Meskipun teori ini menjelaskan fenomena alam semesta dari sudut pandang ilmiah, tidak ada satupun yang bisa dianggap sebagai penjelasan yang mutlak. Menurut teori Big Bang, alam semesta berawal dari suatu titik singularitas dan mengembang. Sejauh ini, tidak ada ilmuwan yang bisa menjelaskan apa yang ada di luar alam semesta, atau apa yang terjadi jika kita mencapai ujung alam semesta. Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan, banyak ilmuwan muslim yang juga merupakan ulama, seperti Al-Farabi, Al-Biruni, dan Ibnu Al-Haytham. Ilmu pengetahuan bisa dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami kebesaran Allah. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk yang pertama kali, kemudian Allah menciptakan kejadian yang akan datang, kehidupan akhirat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 20. Dengan mengeksplorasi konsep ujung alam semesta, baik dari sisi ilmiah maupun spiritual, kita mendapati bahwa alam semesta adalah sebuah entitas yang sangat kompleks dan penuh misteri. Namun satu hal yang pasti, bahwa alam semesta ini ada dalam kekuasaan Allah, dan mencari tahu lebih dalam tentang alam semesta bisa memperkuat iman kita padanya. Menurut ajaran Islam, kehidupan setelah mati adalah sebuah realitas yang akan dihadapi oleh setiap jiwa. Setelah fase kematian dan masa di alam barzah atau alam kubur, semua makhluk akan dihidupkan kembali untuk menghadapi hari pembalasan atau hari kiamat. Dan janganlah kamu sekali-kali mengira bahwa Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zolim. Sesungguhnya Dia hanya menunda mereka sampai suatu hari yang mata, orang-orang yang ada di dalamnya, terbelalak keluar. Quran Surat Ibrahim ayat 42. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan, dan kedamaian. Setiap orang yang masuk surga akan hidup dalam keadaan sempurna, tanpa rasa sakit, duka, atau kekurangan apapun. Adapun orang-orang yang berbahagia maka ia berada dalam surga, selama ada langit dan bumi, dan selama Allah menghendaki, sebagai suatu pemberian yang tiada putus-putusnya. Quran Surat Hud ayat 108. Sebaliknya, neraka adalah tempat hukuman bagi orang-orang yang berbuat jahat dan mengingkari kebenaran. Ini adalah sebuah ujung yang penuh dengan penderitaan. Sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang yang zalim sejenis api, yang tembok-temboknya akan mengepung mereka. Dan jika mereka meminta pertolongan, niscaya mereka akan ditolong dengan air seperti logam cair yang mendidihkan muka. Betapa buruk minuman itu, dan betapa buruk tempat istirahat itu. Quran Surat Al-Kahf ayat 29. Dengan demikian, konsep ujung dalam eksistensi manusia bukan hanya berhubungan dengan dunia fisik dan temporal, tetapi juga mencakup dimensi waktu, spiritual, dan kehidupan setelah mati. Ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha meraih kebaikan di dunia ini sebagai persiapan menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.